tanggal 23 Desember. 23 Desember malam. Nanti diinformasikan kembali. Nanti teman-teman admin di sini akan memasukkan teman-teman ke dalam grup, ke dalam grup. Oke. Nah, seperti ini dari Pak D ini ya. Nah, ini link pendaftaran. Ini tanggal 19 ya sampai tanggal 19. Berarti sampai hari ini. Nanti sampai nanti malam silahkan dilengkapi apa-apa yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, kemudian penetapan peserta nanti online gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan melakukan sosialisasi, kemudian pembuatan pengumpulan dokumen. Nah, ini nanti eh, setelah pengumpulan dokumen ya Pak Hilmi ya, itu akan dibuatkan link, link WA Group. Jadi semua informasi akan di-share di WA Group. Begitu. WA grup yang spesifik per kelas mungkin Per Ibu kelas. Oke, ya. jadi nanti eh, kalau misalnya biasanya ini kan 70 berapa ya 75 misalnya atau lebih nggak mungkin dilakukan dua hari oleh dalam satu kelas gitu ya. Dalam satu kelas nanti ada dua asesor teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bagi bisa jadi dua atau tiga kelas dan nanti akan ada admin di setiap WA grup kelas begitu. Jadi nanti jangan kaget ya kalau ada yang memasukkan ke grup ke WA grup apa namanya asesi untuk wawancara gitu ya atau untuk yang lainnya juga pengumuman-pengumuman yang lain. Seperti itu tadi ya wawancara insya Allah tanggal 27 28 secara daring. Oh, Bu mohon Sri maaf izin ujian wawancara buat 26 27. 627 betul. 26 27. Berarti Jumat Sabtu. Bisa dilakukan di mana aja teman-teman. Cuman pastikan aja sinyalnya bagus gitu. Begitu. Ada yang mau didiskusikan? Bu Sri izin menambahkan mungkin Bu Enggak? Sri. Enggak, Ya, Hilmi. ini ada catatan penting. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi ini adalah mendapatkan rekomendasi dari asosiasi. Asosiasinya ini dari IPSPI. Nah, rekan-rekan dapat mengakses layanan IPSPI-nya di sini. Nanti di dalamnya terdapat menu untuk mendapatkan rekomendasi. Nah, namun sebelum mendapatkan rekomendasi, teman-teman atau Bapak Ibu harus mendaftar dulu sebagai anggota IPSPI begitu. Kemudian di sebagian di bawahnya ada rekaman BIMTEK. Jadi setiap bimbingan teknis akan direkam, kemudian rekamannya akan kami Ter. share di sini. Kemudian ini ada materi dan formulir yang akan Bapak Ibu isi. Kemudian berikutnya ada data peserta. Nah, ini data peserta dari mulai gelombang 1 sampai gelombang kelima tahap 2 ini. Nah, kemudian ini yang terakhir ada link sertifikat. Ini sertifikat dari tahun 2023 sampai 2025 dapat diakses di sini ya Bapak Ibu. Kalau sudah nanti dinyatakan kompeten ya, Ya, kalau sudah Bu Hilmi. dinyatakan kompeten gitu. Demikian mungkin Bu Sri. Iya, Terima kasih. Bun. Pak Mungkin Wawan, coba mangga dijelaskan itu untuk pendaftaran, untuk pendaftaran. disimulasikan. Oh, baik Pak. Ya, izin ya. Izin saya close stop share dulu.
izin eh, ini mungkin apa ya disimulasikan saja mungkin Jelaskan. ya Pak ya. Ya disimulasikannya supaya terutama bagi teman-teman mahasiswa. Mahasiswa ya. Oke. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, ini adalah form pendaftaran yang wajib diisi untuk mengikuti sertifikasi pekerja sosial tahap ini. Yang pertama ada data diri. Oh, sebentar. Ini sini mungkin. Nah, ini tampilannya, Bapak Ibu. Kemudian di sini ada data diri yang perlu diisi adalah alamat email. Kemudian ada nomor handphone, nama ditulis huruf kapital ya Bapak Ibu. Tanpa gelar ya Bapak Ibu untuk penulisan namanya. Kemudian ada nick, 16 digit ya. Nah, kemudian Bapak Ibu wajib mengupload KTP nih, foto KTP. Ini saja. Oke. Setelah itu ada jenis kelamin, tempat lahir, ini tanggal lahir. Oh, ini tempat lahir juga wajib kapital. Kemudian diisi tanggal lahir. Kemudian di sini pekerja sosial, diklik pekerja sosial, alamat sesuai KTP. Kemudian ini alamat domisili, terus pilih provinsi. Oke. Ini untuk kolom data diri, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke, nah ini untuk ininya ya, ada tambahan kabupaten kotanya. Untuk saya di Kota Bandung. Berikutnya, nah ini kita lanjut ke pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhir bagi mahasiswa lulusan ini, bukan mahasiswa lulusan, bagi mahasiswa yang masih proses pendidikan, dipilih yang D4 atau S1 saja. Karena nanti sertifikat kompetensinya baru berlaku ketika Bapak Ibu, ketika teman-teman sudah lulus, gitu. Jadi ini dipilih D4 atau S1 saja. Nah, kemudian ini ada ijazah terakhir. Jasa terakhir untuk rekan-rekan mahasiswa diisi dengan surat keterangan lulus atau kalau belum ada surat keterangan lulus diisi dengan surat keterangan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan sedang menyusun skripsi. Nah, diganti oleh itu yang dikeluarkan oleh program studi masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian ada nama lembaga pendidikan, sekolah terakhir, ada instansi lembaga tempat bekerja. Ini untuk mahasiswa mungkin ditulis mahasiswa saja, ditulis nama kampus, kemudian di pekerjaan saat ini ditulis mahasiswa saja ya, teman-teman. Pak Agustus, izin saya bereskan dulu ini ya Bapak Ibu, ya Pak Agustus, Ya, silakan. siap. Ya teman-teman mahasiswa untuk ijazah ini, ijazah atau surat keterangan ini, dokumennya wajib menggunakan format PDF.
Kemudian kita klik next. Nah, ini pilih pekerja sosial. Nah, kemudian di kolom ini, sertifikasi Peksos, eh, dipilih yang pekerja sosial generalis, lulusan D4 atau S1 pekerjaan sosial garing kesejahteraan sosial. Kemudian gladi ijazahnya ditulis, misalnya ESOS. Terus program studinya ditulis. Kalau misalnya ada program studi lain, misalnya perlindungan sosial atau rehabilitasi sosial, boleh ditulis di kolom ini ya, teman-teman. Kemudian tanggal lulus. Nah, mungkin ini tanggal lulus karena belum ini ya, mungkin diisi 31 Desember aja mungkin ya. Nah, ini sebetulnya digunakan eh, bagi yang pendidikannya tuh eh, S2-nya misalnya non kesos gitu, tapi di sini tuh hanya S1-nya, jadi hanya S1-nya yang diupload di sini. Ijazah S1 kesosnya. Begitu ya, teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum lulus, ini diisi surat keterangan juga sama begitu. Oke, kemudian klik berikutnya. Nah, ini layanan sertifikasi yang akan dipilih untuk mahasiswa mungkin sertifikasi pertama. Nah, setelah itu di sini ada link grup. Kemudian ini ada nomor handphone saya. Silakan teman-teman bisa masuk ke link grup karena informasi akan ada di link grup WA tersebut. Oke, demikian mungkin teman-teman dan Bapak Ibu semua. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Hilmi. Ini karena narasumber kita sudah hadir. Selamat siang Pak Agustus. Selamat siang. Ya, baik. Eh, Supados Enggalnya. Baik, terima kasih teman-teman. Di ruang Zoom sudah hadir Bapak Agustus Fajar, salah seorang asesor ya Pak ya. Bapak juga sekretaris ya Pak di LSP ya. Iya, nanti beliau akan menyampaikan eh, teknis untuk mengikuti uji sertifikasi ini. Silakan teman-teman menyimak karena ini nanti akan apa namanya berguna teman-teman pada saat mengupload gitu ya, membuat deskripsi diri seperti itu. Silakan diikuti dari awal sampai akhir supaya untuk kedepannya nanti teman-teman bisa langsung mengupload mungkin setelah ini. Itu baik, kepada Pak Agustus, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Pak Wawan dari Poltek Esos dan juga jajarannya pengurus dari Pokja sertifikasi pekerja sosial. Kemudian rekan-rekan calon asesi ya, calon peserta untuk uji sertifikasi kompetensi pekerja sosial. Saya akan coba share ke Bapak Ibu semua apa yang akan dilakukan dalam hal eh, mengupload berkas, kemudian mengisi formulir yang ada, sehingga Bapak Ibu tidak merasa kesulitan untuk melakukan eh, penginputan ya, karena penginputan ini adalah satu hal yang wajib ya. Kalau tidak diinput maka tidak akan ter- tidak akan masuk nilainya ya. Jadi jangan sampai dianggap belum kompeten. Saya izin share screen barangkali Bapak Ibu. Ini. Baik, ini di layar sudah terlihat. Bapak Ibu nanti akan diberikan link oleh admin. Link itu eh, ada dua hal. Yang pertama terkait dengan eh, manual, jadi manual formulir yang di sebelah kiri layar Bapak Ibu. Ya, di sini di tengah ada pekerja sosial. Jadi abaikan yang lain. Jadi untuk formulir manual ini diisi dalam rangka bagaimana Bapak Ibu menghimpun bahan-bahan untuk dilakukan penguploadan di aplikasi.
Ya, yang kedua nanti setelah mengisi yang formulir manual ini, maka Bapak Ibu beralih ke registrasi ya. Kita akan coba lihat yang formulir manual, diklik, kemudian muncullah formulir. Formulir ini tidak langsung diisi oleh Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu bisa mendownload dengan cara Bapak Ibu coba di sebelah kiri ada menu file, kemudian download. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini tidak bisa diisi langsung karena saya tidak mengizinkan siapapun untuk mengedit ya, tetapi Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendownload seperti ini, download ke Microsoft Word saja karena nanti kalau sudah menjadi file Microsoft Word bisa diisi oleh Bapak Ibu di masing-masing. Dengan harapan bahwa nanti Bapak Ibu punya eh, bahan-bahan berkas-berkas dokumen yang terkumpul ya tidak mencari lagi tapi terkumpul di sini yang nantinya jadikan bahan upload di aplikasi. Baik ya, setelah ini mudah ya kalau misalnya untuk mendownload Microsoft ini. Kemudian kita lihat apa yang ada di dalam formulir manual ini. eh Nama sesi diisi, kemudian oke, ini diisi semua ya, diisi semua, jangan sampai kalau tidak bisa dilakukan eh, tidak diketahui seperti apa, maka lewati saja, lewati saja. Yang paling penting nanti Bapak Ibu, yang penting ini juga tetap diisi ya untuk yang ini, Betul. ini. Yang paling penting nantinya eh, Sistem ya seperti ini wawasan nih. kebangsaan sesuai itu. Pak Agus Sabri boleh di mute? Oh ya, kasih Pak. Ya, lanjut ya. Ini tetap diisi oleh Bapak Ibu bahwa ini penilaian K atau kompeten semua diharapkan kompeten ya. Kemudian yang berikutnya juga demikian diisi penilaian ini kompeten dan kalau link bukti pendukung yang ini tidak usah diisi dulu. Yang diisi adalah yang apel 01 bagian 3. Ini saya lari ke atas lagi. Ini bagian 2, kemudian bagian 3 ini diisi. Jadi yang harus diisi dalam formulir manual adalah bagian 3. Oke. Kemudian untuk apel 02-nya, ya apel 02 ini Bapak Ibu isi hanya isi K saja, K kompeten-kompeten ya. Ini diharapkan dibaca kemudian diklik. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tahu yang seharusnya menjadi eh, elemen kunci yang dijadikan satu aktivitas Bapak Ibu ya ini ya yang dianggap kompeten, mampu melakukan apa, mengevaluasi apa dan lain sebagainya. Sampai ini selesai, silakan diisi. Kemudian berikutnya ya ini kurikulum vitae diisi juga, kurikulum vitae vitae diisi, nama peserta ini diisi lengkap Bapak Ibu ya. Nanti di aplikasi juga diisi lengkap. Tetapi ini dengan harapan kalau ini terisi Bapak Ibu tidak usah sulit untuk mencari di mana informasi atau datanya. Kemudian ini diisi semua. Kemudian yang berikutnya riwayat praktik. Yang resertifikasi tentu ya, ini resertifikasi. Yang sertifikasi pertama tidak perlu untuk menulis ini. Ini adalah untuk yang resertifikasi. Ya. Kemudian di sini ada panduannya, ada formatnya. Pak Supriyono, Pak Supriyono, izin Pak Supriyono. Bocor. Ya, Bisa di mute sama host mungkin, Kang Hilmi. ya, baik. Kita lanjutkan untuk panduan pengisiannya. Di sini ada 5W1H. Jadi Bapak Ibu nanti dalam aplikasi akan diberikan 2 kotak. Yang pertama kotak ini adalah uraian penjelasan kegiatan tahun pertama. Jadi misalnya tahun pertama itu tahun 2020. Apa yang pernah Ibu Bapak lakukan pada tahun 2020? Satu kegiatan saja. Sekali lagi satu kegiatan saja. Tapi diuraikan. Tidak 5 kegiatan, tapi satu kegiatan untuk tahun pertama. Ya. Uraiannya adalah dari mulai apa, jadi apa masalah yang dihadapi. Kalau perlu dengan judul, ya, misalnya masalah keuangan, kesehatan mental, kekerasan dalam rumah tangga, disabilitas dan lain sebagainya. Kemudian who siapa? Ini bisa klien, bisa keluarga, pihak lembaga dan lain sebagainya. Karena dalam pelaksanaan kegiatan aktivitas praktik Bapak Ibu itu tidak mungkin satu orang yang terlibat, banyak orang yang terlibat. Kemudian di mana kejadian itu di mana terjadi, lokasinya di daerah mana, di sana ada khasnya apa dan lain sebagainya. Itu diuraikan.
Jadi diupayakan narasinya lengkap. Kemudian di mana, kapan maksudnya, kapan masalah itu muncul, tahun berapa, kalau ada spesifiknya tanggal berapa dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu memunculkan detail, itu berarti betul-betul Bapak Ibu sudah memahami dan juga telah melakukan. Ya, pengalaman Bapak Ibu nanti akan dinilai atau diapresiasi oleh asesor sejauh mana ketepatan, kecermatan dalam memunculkan ini, sehingga asesor akan melihat oh ini betul-betul praktik. Tapi kalau kapan misalnya, eh, kurang lebih sekitar tahun 2023 2024, berarti tidak pasti dan tidak yakin, sehingga ini dipertanyakan apakah asesor akan ragu apakah ini betul-betul pengalaman Bapak Ibu atau bukan. Ini perlu lebih jelas ya, lebih tepat gitu ya. Uraikan saja tidak apa-apa, lebih banyak lebih bagus. Nah, ini kalau sudah diisi narasinya, kemudian upload dokumen pelaporan dan penjelasannya. Jadi, kalau misalnya sudah selesai narasi, ceritanya kita cerita ya, di atas cerita, kemudian di bawahnya upload dokumen. Di upload dokumen, dokumennya seperti apa? Bisa laporan kegiatan, bisa nota dinas, bisa apapun itu, tetapi yang menjelaskan, yang menguatkan narasi. Bukan berarti berbeda. Ada beberapa peksos yang justru upload dokumennya menyatakan kegiatan sehari-hari yang tidak ada hubungannya dengan narasi. Ini harus ada keterkaitannya, seperti itu. Nah, setelah dokumennya ada, kemudian biasanya kan kalau dalam laporan ada foto ya, biasanya seperti itu. Oke, sampai 5 tahun ya, kemudian selesai. Kemudian kalau yang ini adalah sertifikasi pertama, ada 2 kasus. Ya, kasusnya tolong diperhatikan sesuai dengan panduan. Panduannya, deskripsi kasus seperti apa, jumlah katanya tolong diperlihatkan, dicermati ya, jangan sampai kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian ini di sini perintah dalam eh, di atas kotak ini harus betul-betul diperhatikan. Kalau ditanyakan atau diminta pendekatan awal ya uraiannya pendekatan awal. Kalau ditanya proses, prosesnya seperti apa ya. Kemudian ini proses pembuatan rencana pemecahan masalah misalnya. Prosesnya dari mulai bagaimana saya berkoordinasi dengan siapa, kemudian bertemu dengan siapa. Ini proses kan, prosesnya seperti apa. Berapa lama, berapa kali dan lain sebagainya. Nah, kalau itu semua sudah melalui FGD dan sebagainya, rencananya kemudian bentuk rencananya apa? Dalam bentuk misalnya ada berita acara, ada laporan kegiatan atau apapun itu. Bahwa pada saat itu kita sudah membuat satu rencana. Ini nih misalnya laporan kegiatan pembuatan rencana pemecahan masalah misalnya seperti itu. Nah, ini adalah satu hal yang memang perlu dimasukkan. Nah, untuk pelaksanaan pemecahan masalah itu adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Ya, yang direncanakan adalah misalnya satu melakukan apa, dua melakukan apa, tiga melakukan apa. Nah, ini baru di dalam pelaksanaan seperti itu, kemudian evaluasi seperti apa. Dan ini terkait dengan kasus ya, jangan sampai kasus-kasus, deskripsi proses-proses gitu ya. Atau yang di bawah ini, deskripsi tentang teori konsep perspektif yang digunakan. Ini oh kita lakukan teori apa, konsep apa, ekosistem dan lain sebagainya, tapi tidak ada hubungan dengan kasus. Jangan, harus ada kaitan dengan kasus. Ya, kemudian implikasi penerapan teori dan lain sebagainya, termasuk aspek nilai. Ini aspek nilai banyak yang memang disampaikan itu terpisah dengan kasus, seolah-olah tidak ada kaitan dengan kasus. Harusnya ada. Pada deskripsi nilai pada bekerja dengan klien, penerapan dan implikasinya disinggung tentang kasusnya. Kasus ini ketika kita menerapkannya, kita menggunakan misalnya kerahasiaan. Saya mencoba menjaga kerahasiaan dengan cara pada saat misalnya pada saat inform consent ya ditanyakan apa yang bisa kita coba dapatkan informasinya. Oh ini nggak boleh dipoto dan sebagainya. Nah, kita bekerja dengan prinsip-prinsip bekerja dengan klien dan lain sebagainya. Ya, ini kaitan dengan kasus. Kalau tidak ada kaitan kasus, nanti asesor akan bingung. Ini kasusnya apa, buat apa ada ini kalau memang tidak diterapkan dengan kasus satu. Yang berikutnya kasus dua. Ini kasus yang berbeda, ya, kasus yang berbeda. Jangan sama, berbeda. Ada yang mengakali ini. Kasus pertama diambil, kemudian diulang lagi ke kasus kedua. Pasti ketahuan oleh asesor. Asesor akan membaca. Nah, apabila seperti ini, dianggap nol karena kasus dua tidak dikerjakan. Karena mengambil langsung dari kasus satu. Nah, itu barangkali untuk kasus satu dan kasus dua. Untuk berikutnya, ini selesai. Dan ini penilaian wawancara. Biasanya wawancara ini tidak lepas dari 10 item ini.
Ya. Yang terakhir tampilan personal saat wawancara. Oke ya. Dan 1 sampai 9 ini tolong diperhatikan ya. Jangan sampai nanti ketika ditanyakan ini tidak dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, itu barangkali untuk formulir lengkap kita kembali ke nah ini registrasi sebentar. Oke, nah langsung ke registrasi Bapak Ibu ya. Kalau sudah diisi formulir manual, disimpan dulu, tidak untuk dikirim, tapi disimpan dulu sebagai bahan. Kita klik registrasi. Memasuki registrasi uji sertifikasi kompetensi ini, kita coba klik, kemudian next, kemudian TUK-nya di Poltek Kesos. Oke, kemudian next, kemudian SDM kerja sosial, kemudian nama SSI-nya. Di sini ada di depan saya itu ada ini nih, misalnya contoh Ibu Rahmawati Taib ya. Oke, ada nggak? Ah, ini ada ya, Ibu Rahmawati. Klik ya. Nah, misalnya klik gini ya. Kemudian next, kemudian tanda tangan, Bu. Nah, tanda tangan. Nah, setelah ini baru submit ya. Submit. Klik submit. Nah, nanti Ibu diulang lagi ya, diulang lagi. Nah, setelah submit, nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini langsung otomatis. Kalau yang pertama sebelah kiri, yang sebelah kanan sertifikasi ulang. Nah, kita butuh kecermatan. Mana yang akan kita pilih? Pertama atau ulang? Kalau pertama sebelah kiri, ini formulir yang di sini nanti sebelah kiri klik sertifikasi pertama. Oke, menunya sudah ada di sini. APL 01, APL 02. Abaikan yang ini, abaikan yang ini. Kita ke konsentrasi ke pekerja sosial. Misalnya APL 01, diklik APL 01, 02, kemudian berikutnya sampai selesai ya. Berikutnya namanya siapa ya. Nah, kalau ini agak sulit memang nggak langsung bisa diketik, tapi pakai Ctrl F, kemudian ada muncul di sini, ya. Misalnya nih, oke, kita cari Ibu Rahmawati Taib ya, oke. Nah, berikutnya nicknya berapa dan lain sebagainya ya, diisi semua. Kemudian berikutnya pendidikan terakhir diisi juga, kemudian terus 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 diisi. Ya, pokoknya diisi semua, jangan sampai ada yang tidak diisi. Kalau tidak diisi berarti tidak akan lanjut ke berikutnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah upload, melakukan pendekatan awal. Jadi upload laporan berbentuk Word atau PDF. Kita coba lihat kalau seperti ini sudah ada, tambahkan file, file yang mana. Nah, file ini nanti Bapak Ibu ada di satu folder ya. Tadi yang manual tadi di download, kemudian ditaruh satu folder. Jadi ini jelajah misalnya di drive di mana, dan dibikin satu foldernya di mana, klik saja. Nanti akan muncul di sini, ya Bapak Ibu. Ini contoh ya, contoh. Ini foldernya khusus untuk sertifikasi. Misalnya ini. Oke, ini diklik, boleh PDF, boleh Word, ya. Kemudian muncul ini. Jangan berupa foto ya, jangan berupa foto, tapi dalam bentuk laporan. Laporan kegiatan. Ini diisi, semua diisi. Kemudian tanggal sekarang tanggal berapa? Kemudian berikutnya, oke. Nah, ini bagian ini. Kemudian Bapak Ibu menulis Kak semua ya, Kak semua, Kak. Setelah selesai semua, ya ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah elemen kuncinya yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Berikutnya adalah ini, ya bagian 2 sama. Kemudian berikutnya bagian 3. Nah, bagian 3 ini sama juga ya, bagian 3 di APL 02. Kemudian berikutnya bagian 4. Nah, bagian 4 kak gitu ya. Nggak sulit ini ya. Tinggal kita memahami bahwa ini ada kompeten. Kalau BK bukan kompeten. Kemudian berikutnya ini dan terus sampai akhirnya Bapak Ibu mengisi submit ya, mengisi submit. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak mengetahui sebetulnya apa yang harus dikuasai. Ya, ini ada beberapa item. Nah, ini terakhir adalah persetujuan setuju. Nah, baru kirim ya. Nah, seperti itu baru yang APL ya. Jangan sampai nanti udah selesai APL ya. Tidak, tapi ada satu lagi. Ya, ini CV dan DP. Kurikulum vitae dan DP. Jadi tidak hanya APL tapi CV dan DP. Jadi ada dua yang dilakukan. Untuk yang pertama, ini kan yang pertama tadi ya. Nah, ini ada judulnya sertifikasi pertama. Oke, ini diklik, kemudian sama dengan yang tadi ya, Poltekesos berikutnya, kemudian listnya namanya siapa gitu ya.
kemudian berikutnya, dan lain sebagainya, sampai submit, ya Bapak Ibu. Ini baru yang pertama, sampai submit. Yang kedua, ini kan pertama ya, ini coba balik lagi, kalau Bapak Ibu yang sertifikasi ulang, tinggal diklik sertifikasi ulang, ya. Sama seperti tadi, fokus ke pekerja sosial, apel 01, oke ya, tadi sama sama dengan yang tadi, yang sertifikasi pertama. Yang berbeda adalah form riwayat. Kalau tadi deskripsi praktik, kalau ini form riwayat. Nah, kita lihat kurikulum vitae-nya seperti apa. Diklik, kemudian berikutnya lokasi di mana, Poltek Esos. Berikutnya nama asesinya siapa, ya. Dicari oleh Bapak Ibu. Kemudian diisi nih kurikulum vitae, nama SD, nama SMP, tahun lulus tahun berapa gitu ya. Diisi semua. Nah, semua kemudian ada upload nanti seperti yang tadi saya sampaikan, narasinya apa, ditulis ada di sana narasinya. Diketik narasinya ya. Kemudian nanti atau di copy paste dari yang manual ya. Kemudian nanti upload. Oke, sampai selesai submit. Nah, seperti itu. Jadi ada dua hal, yang pertama apel 01 dan apel 02, yang kedua adalah upload. Upload itu adalah kegiatan ya. Upload kegiatan, jangan lupa kegiatannya berupa dokumen, laporan misalnya, nota dinas, kemudian surat apa gitu ya, yang ingin membuktikan atau menguatkan kepada asesor bahwa ini adalah salah satu tugas yang sudah dilakukan, terdokumentasikan. Karena kan Pexos itu harus punya kemampuan bagaimana reporting dan recording. Recording, merekam, reporting, melaporkan. Ya, kalau tidak ada ya tidak bisa melaporkan. Ya, itu saja barangkali sekilas apa yang bisa menjadi bekal Bapak Ibu bagaimana kita mencoba untuk mengupload. Dan kata kuncinya adalah coba kumpulkan dokumen yang diperlukan, lihat formulir manual. Kalau manual tidak usah ke internet dulu ya, tidak usah memakan kuota. Tetapi kalau sudah ke aplikasi, ya itu udah terhitung makan kuota. Sehingga saya sarankan di manual dulu, diisi semua lengkap, sehingga kalau sudah selesai, baru kita ke aplikasi. Tidak, tidak lama. Kalau bahannya sudah terkumpul, tidak lama. Tinggal upload, upload, diketik, copy paste dan lain sebagainya. Itu saja barangkali sementara. Silahkan kalau ada yang akan ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Hilmi. Mangga. Baik, Bapak, Ibu, sama teman-teman mahasiswa, baik yang sertifikasi pertama ataupun resertifikasi, tadi ada beberapa langkah yang harus diikutin gitu ya. Yang penting siapkan dulu bahan-bahannya gitu. Kamu masukkannya cepat gitu. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya. Mangga, silahkan yang mau bertanya atau yang kurang jelas, baik yang untuk sertifikasi pertama maupun resertifikasi. Ada? Oh iya, sebelum ke sana saya akan sampaikan sekilas ya tentang mekanisme. Ini ada pesan dari Pak Hilmi dan Pak Wawan. Bu Punten, izin bertanya. Oh, silakan, silakan. Ibu Kartika. Eh, saya mematikan kamera izin karena ini Baik, sedang tidak apa-apa. tidak enak badan. Ya, Ya, perkenalkan nama saya Kartika. Saya sekarang wali asuh di SRT 38 Kuningan. hmm, Kebetulan ini sertifikasi pertama saya yang akan saya tanyakan. Kan tadi disampaikan 5 tahun pertama ya Pak, Ya, laporannya ya. 5 tahun pertama, lima, Eh, jadi satu tak, eh, 5 tahun terakhir apa 5 tahun pertama ya Pak? Ibu bukan lima Kartika, tahun, nggak ada sertifikasi 5 tahun pertama. pertama, 5 tahun terakhir, Bu. Jadi selama 5 tahun itu, Oh, tahun 5 tahun pertama apa, terakhir. tahun kedua apa, tahun ketiga apa, tahun keempat apa, tahun kelima apa? Oh, oh iya. Pak, kalau itu kan tahun 5 tahun terakhir itu kan di PKH ya, Pak. Ya, Berarti nanti yang disampaikannya eh, nggak apa-apa, Pak. Jadi kiranya gambarannya seperti apa gitu. Kalau di ya, PKH kan baik. sebenarnya nggak beda jauh gitu selama 5 tahun itu gitu, Baik, Pak. oke baik ya. Nah, Ibu sekarang Ya, mengikuti uji sertifikasi kompetensi pekerja sosial, bukan PKH. iya, Sehingga apa yang sudah ya. dilakukan? Kan 5 tahun yang lalu Ibu mengikuti sertifikasi Peksos ya? Bapak, saya belum pernah mengikuti sertifikasi Oh, Peksos. Jadi waktu pertama. iya Pertama. pertama. Oke, Jadi waktu dulu tuh sertifikasinya sertifikasi TKS baik, Pak, karena pernah baik. diarahkannya pendamping PKH itu mengikuti sertifikasi Ya, TKS. oke, Sedangkan sebelumnya saya di Peksos ABH, selanjutnya di rehabilitasi ya, nafsa di Gali Pakuan.
Oke. kemudian tenaga ahli di Ya, apa di panti dinas baik. sosial di panti Santosa. Saya Jadi langsung jawab, Bu, gimana ya. ya Pak baiknya? Ya, Bahwa kalau Ibu sertifikasi pertama, maka seperti yang tadi saya sampaikan, Ibu harus cermat melihat apakah Ibu pertama atau ulang. Kalau pertama, di klik pertama itu akan muncul deskripsi praktik yang 2 kasus. oh ya, Ya, kalau Ibu sertifikasi ulang, 5 tahun lalu sudah sertifikasi Peksos, bukan PKH ya, Peksos, ya, maka Ibu akan mengikuti sertifikasi ulang. Maka kalau ya, Ibu diklik itu, maka akan muncul sesuai dengan status kepesertaan Ibu. Kalau pertama ya nanti diklik ya, munculnya APL 1 dan 2 dan juga satu lagi apa deskripsi praktik yang 2 kasus. ya, ya Pak. Ya, Ya, paham ya ya Bu ya? siap, siap. Ya, paham Pak. Oke, Berarti siap. yang sertifikasi pertama ya yang Ya, dikliknya. nah, diklik Ya. aja nanti yang itu, jangan sampai salah makanya tadi. Kalau pertama ya Iya. pertama, kalau nanti akan mengurut Bu Oh ininya, gitu. tidak Iya, akan iya. keliru nanti ya. Baik, baik. Nah, juga di Terima dalam kasih banyak. manualnya juga demikian. Kalau yang pertama tidak usah, kan ada tulisannya di sana ada judulnya khusus Iya, resertifikasi, khusus iya, sertifikasi iya. pertama. Ya, oke, siap. Baik. Oke. Ya Pak, Selanjutnya makasih. untuk Pak Ahmad ini laporannya apa boleh ditunjukkan juga Pak? Nah, eh, maksud ditunjukkan itu apakah misalnya pada saatnya nanti tidak usah ya, tidak usah diperlihatkan ke ini karena ini kan apa langsung oleh Bapak Ibu diupload, bukan ditunjukkan, diupload ya. Nah, ini selama ini melakukan praktik apakah membuat laporan tidak? Jangan-jangan tidak pernah membuat laporan. Nah, Ya, itulah ya, laporan yang harus diupload nanti dilihat oleh asesor ya. mohon Nah, izin Gus. ya gimana Pak Ahmad? Ya, bagus, mohon izin. Iya, karena aduh, backlight. Jadi memang kan saya kerjanya di panti rehabilitasi narkoba, Pak ya. Jadi laporannya itu memang spesifik format di lembaga itu gitu ya. Ya, Jadi nggak apa-apa, yang penting menunjukkan itu, Pak ya. ya nggak apa-apa. Karena kan tidak sesuai tema-temanya mungkin ya pendekatan Ya, awal. dokumen yang resmi yang berlaku yang nanti bisa diupload ya. Siap, makasih Pak. Oke, baik. Ya, ya. Rekom. Nanti ya kalau rekom itu sebetulnya nanti oleh admin ya di ini kan. Sebelum ke yang lain-lain, barangkali ini saya akan sampaikannya sekilas supaya nanti terjawab juga di mekanisme. Pak Hilmi boleh? Bu Ratna, Bu Sri Ratna, Boleh. boleh ya Risha sebentar ya. nanti boleh ya setelah ini ya, Oke, Mbak Risha. oke, sebentar. Tadi itu di mana ya tadi? Format mekanisme. Oh ini udah muncul. Nah ini, Bapak Ibu kita lihat di sini mekanisme sertifikasi. Jadi mekanisme sertifikasi ini apa yang menjadi proses yang dilakukan di sertifikasi khususnya pekerja sosial. Nah, kita lihat, saya coba besarkan. Oke, sertifikasi ini adalah uji kompetensi ya pengakuan terhadap asesi atau seorang pekerja sosial. Nah, pengakuan ini dilakukan melalui uji kompetensi. Tidak bisa mengaku bahwa saya adalah kompeten, tidak, tapi diuji oleh pihak lain. Ya, dalam hal ini adalah LSP, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ini sudah berlisensi WNSP, tapi memang untuk yang asisten ya, ini menuju lisensi WNSP untuk yang Peksos. Demikian pula dengan yang lain. Oke, uji kompetensi ini ada 3 hal. Pertama, pengetahuan, kedua keterampilan, dan ketiga adalah prinsip atau nilai. Kalau nilainya tidak ada, berarti belum kompeten. Kalau sikapnya tidak ada, belum kompeten. Kalau keterampilan tidak ada, belum kompeten. Apalagi tiga-tiganya tidak ada, belum kompeten. Ya, satu kesatuan. Tujuan dan manfaatnya bahwa Bapak Ibu kenapa sih ada sertifikasi ya untuk memberikan pengakuan ya dengan cara ini tidak ada cara lain. Kemudian meningkatkan tanggung jawab SDM. Jadi ada tanggung jawab bahwa saya adalah kompeten di bidang tertentu, maka saya harus berusaha untuk membantu masyarakat ya dalam memberikan layanan. Kepastian hukum, tidak semua bisa untuk memberikan layanan, saya tidak.
tidak diperkenankan, tidak berikan kewenangan untuk melakukan P2K2 saya. Ya, meskipun saya bisa, tapi tidak diberikan kewenangan. Makanya kepastian hukum siapa saja yang bisa untuk P2K2? Tentu yang SDM pendamping PKH. Siapa yang bisa mengasesmen misalnya, ya, mengasesmen? Tentu tidak semua, hanya SDM Peksos. Kalau itu sudah tersertifikasi. Manfaatnya lebih diakui kinerjanya, sudah terlihat ya, apa saja yang ditanya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nilai tambah kalau dalam seleksi ASN kemarin-kemarin kan ada ya, itu nilai tambah dan memastikan pengembangan karir profesionalisme di aparatur sipil. Dan ini juga untuk ASN ya, untuk pegawai negeri sipil maupun P3K. Kalau saya di apa namanya di Pemkot Cimahi, Kepala Bidang Idwasbank di Bakes Bangpol, pada saat di My ASN itu atau di kinerja itu kalau ini masuk itu akan nambah nilai gitu ya, akan nambah nilai. Nah, untuk yang lain swasta juga demikian ya. Dan ini banyaklah manfaat yang kita dapat peroleh. Kemudian berikutnya, eh, nah ini ruang lingkup. Ya, ruang lingkup bagi SDM ini ada 6 balai ya, 6 balai termasuk Poltekkes dan Pusdiklat Pemprov. Kemudian uji kompetensi jabatan fungsional juga dilakukan dan juga penyuluh sosial ya, penyuluh sosial. Ini juga saya sempat ikut kemarin ya, ikut menjadi mengikuti UKOM penyuluh sosial Madya kalau saya kemarin ingin beralih ke sana ya, mudah-mudahan bisa, gitu ya, bisa kompeten. Kemudian sertifikasi kompetensi bagi ASN ini juga sebelumnya mengikuti PDPS biasanya. Nah, kategori SDM ini ada pekerja sosial, TKS, relawan, dan SDM KESOS lainnya. Nah, ini perlu kita lihat bahwa ada di antara Bapak Ibu yang dulunya adalah pendamping PKH. Tapi saat ini Bapak Ibu bukan sebagai pendamping, tapi sebagai pekerja sosial. Jangan sampai keliru. Jangan sampai juga yang resertifikasi menggunakan kegiatan-kegiatan yang PKH. Kecuali kalau dalam pelaksanaan PKH, tugas PKH itu sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial, itu baru dianggap PEKSOS. Tapi kalau tidak sesuai dengan murni pendamping sosial ya nggak bisa ya, karena memang ada pembeda ya. Kemudian jenis sertifikasi pertama yang tadi ditanyakan Ibu Kartika ya, pertama kali mengikuti sertifikasi untuk PEKSOS. Kemudian jalur pendidikan yang mahasiswa ini saat ini juga ada. Kemudian bagi SMK juga beberapa minggu kemarin sudah ada di SMK 28 ya melaksanakan sertifikasi. Kemudian sertifikasi ulang ini bagi yang sudah 5 tahun dan sudah habis masa kedaluarsanya. Bentuk uji kompetensi pekerja sosial ada pertama dan ini bagi yang lebih dari 15 tahun praktik tidak usah mengikuti ujian wawancara. Ujian tulis, maaf ya, ujian tulis. Karena apa? Dianggap sudah berpengalaman lah gitu ya. Hanya kita wawancara, kita konfirmasi dan juga ada portofolio. Bagi pengalaman praktik yang lebih dari 15 tahun. Bukan berarti yang sudah senior, bukan. Kalau pengalaman praktiknya kurang dari 15 tahun ya tidak bisa meskipun udah senior ya. Harus ditunjukkan. Ini pertama kali bagaimana dihitung nanti oleh admin. Kalau sudah lebih dari 15 tahun boleh. Kemudian ini jalur pendidikan, laporan praktik, ujian tulis, dan ujian wawancara. Dan yang berikutnya sertifikasi ulang, resertifikasi. 5 tahun terakhir, tahun pertama, kedua, tiga, empat, lima. Kemudian ujian wawancara. Ya. Nah, ini persyaratannya mutlak ya, kalau Peksos itu sarjana Peksos Kesos. Tidak ada lagi. Kemudian pengalaman praktik 1081 jam. Karena kalau tidak ada pengalaman praktik, apa yang nanti akan dituangkan dalam kasus nggak bisa menjelaskan. Kemudian diwawancara terkait dengan misalnya apa inovasi yang sudah dilakukan, ya nggak tahu, nggak ada. Ya, semuanya serba nggak ada. Ya bingung asesornya ya, akhirnya belum kompeten. Ya, kemudian rekomendasi dari tempat kerja ini perlu supaya orang tahu, atasan kita tahu bahwa kita sedang mengikuti sertifikasi pekerja sosial. Dari PSPI, organisasi profesi sangat mudah. Nanti dari admin menyampaikan linknya, ya linknya untuk diisi. Dan yang terakhir sebutannya adalah pekerja sosial. Prinsipnya akuntabilitas tersana dan objektif. Ya, ini sudah paham ya Bapak Ibu semua. Perangkatnya ini dari 6 balai termasuk Poltekkes dan Pusdiklat Pemprov. Kemudian ada asesor, ada 130-an asesor. LSP, LSP ini saya sebetulnya bukan sekretaris ya. Saya itu adalah sebagai manajer penjamin mutu di LSP. Kemudian Kemensos RI memberikan atau mensupport anggaran. Nah, ini targetnya
di 2025 ini sebanyak 6.000 ya, 6.000. Sebelumnya 14.000, 15.000, 18.000, tapi saat ini 6.000 karena efisiensi. Nah, ini alurnya ya, sering mulai dari awal sosialisasi, daftar reguler, kemudian pengajuan dan lain sebagainya, kemudian bintek. Maka saat ini kita sedang melangkah ke tahap 5, pelatihan prasertifikasi, ya, mekanisme dan pengisian instrumen. Untuk pengisian instrumen tadi sudah saya sampaikan apa saja, kemudian ujian tulis 100 soal. Nanti kita akan bahas sekilas. Wawancara, jangan lupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jangan sampai Bapak Ibu selaku asesi ngotot. Ya, enggak gitu Pak, karena ini. Apalagi kalau sambil merokok. Wah, udah belum kompeten nanti ya. Apalagi kalau misalnya sedang naik motor, diwawancara sedang naik motor, itu tidak bisa ya. Kemudian pengolahan nilai nanti akan dilakukan pleno kalau kompeten mendapatkan sertifikat. Kalau misalnya tidak, bisa banding ya. Nah, kalau diterima kompeten, kalau tidak ya tidak. Diikut sertakan tahun berikutnya. Ini timeline kegiatan sertifikasi dari mulai awal sampai akhir seperti ini ya. Dari ada pengumuman juga. Pengumumannya nanti di dalam grup. Ya. Formulirnya seperti apa? Nah, ini APL 01, APL 02 sudah kita bahas tadi ya. V, A, T, dan M itu sudah terlihat di sini. V itu valid, A itu asli, T terkini, dan M memadai. Kemudian ujian tertulis, nah ini secara daring ya, tidak luring. Jumlah soal 100, waktunya 100 menit. Model ujiannya pilihan ganda atau pilihan multiple choice. Berbentuknya kasus, memiliki bobot nilai 1, dan yang kompleks, sedang, dan sederhana. Ini contoh kasusnya seperti ini. Kan nanti muncul di pertanyaan ya. Ini bagi yang sertifikasi pertama ya, bukan yang sertifikasi ulang. Nah, ini ada kasus, kemudian berdasarkan kasus A, jawab pertanyaan berikut. Ini pertanyaannya, kita pilih A, B, C, atau D. Yang kedua juga demikian. Ini yang sedang ya, kasus B. Ini sedang itu soal ceritanya tidak terlalu banyak, tetapi ini ada pertanyaan juga. Dan yang ketiga sederhana. Jadi langsung tidak ada soal cerita, langsung jawabannya apa. Kemudian daftar riwayat hidup diisi. Tadi ya sudah ada ya di aplikasi maupun yang manual. Deskripsi praktik ini juga ada 2 kasus. Ya, 2 kasus itu sebetulnya permasalahan seperti apa, prosesnya seperti apa, aspek pengetahuan seperti apa. Ya, untuk uraian aspek kompetensi jadi ada 3 hal. Nah, ini perlu dilihat lagi ya, jangan sampai merasa bahwa asesor tidak akan melihat, pasti akan melihat. Ya, pasti akan melihat cepat atau lambat. Apalagi kalau punya feeling yang bagus, kadang-kadang wah ini kayaknya sudah pernah ditulis nih, dicari lagi ternyata ada. Pernah terjadi seperti itu. Ada sama, plek ketip plek nih. Sama ya, berapa kata hurufnya dan sebagainya itu sama persis. Nah, itu udah dianggap plagiat ya, tidak bisa dianggap kompeten seperti itu. Ujian wawancara ini yang akan ditanyakan kompetensi pelayanan, profesional, personal, dan kompetensi sosial. Ya. Kemudian pelaksanaan ujian wawancara ada 2 orang asesor, Bapak Ibu di satu meja atau di layar itu kan nanti ada 2 asesor dan juga ada admin. Ya, diharapkan nanti saja tidak usah gugup ya, tenang saja. Karena kita tahu bahwa yang akan ditanyakan adalah yang sudah kita lakukan. Asesor tidak akan menanyakan apa yang belum kita lakukan, tapi yang sudah dilakukan. Jadi tenang saja, tidak akan apa namanya seperti sidang ya, tidak. Tetapi ini hanya mengkonfirmasi ya. Dilaksanakan secara daring, kemudian wawancara dilaksanakan setelah ujian tertulis. Bagi yang resertifikasi tidak usah mengikuti ujian tertulis. Kemudian lamanya waktu sekitar 30 menitan sampai 40 menit. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menguasai tidak jeda gitu ya. Misalnya ketika ada pertanyaan jawab langsung cepat, tidak sampai 30 menit, 25 menit juga sudah selesai atau 20 menit. Ya, kalau lancar, wah sudah seakan-akan ingin bercerita banyak gitu ya. Tapi tepat, tepat sesuai dengan apa yang ditanyakan, itu akan cepat. Tapi kalau istilah Sundanya mah banyak kahuleng ya, sambil lihat ke atas, jadi apa ya? Nah, kalau itu ya lama itu ya, sampai 45 menit gitu ya. Tapi nanti ada batasan ya. Pengaturan waktu dilakukan oleh unit pelaksana. Nah, ini bobot penilaian Bapak Ibu, mana yang kira-kira harus di ini. Kalau ujian tertulis 30%. Tapi jangan sampai apa namanya nilainya kecil ya, nanti akan berpengaruh.
Kalau wawancaranya bagus, portofolionya bagus, ujian tertulisnya hanya dapat 20 atau 30 ya tidak akan kompeten. Ya, belum kompeten. Ya harus minimal, standar minimalnya. Ya minimal ujian tertulis 60 lah ya. 60 jangan sampai di bawah 60. Nanti juga terlihat setelah ujian tulis nanti akan muncul nilai kalau sudah submit. Ujian wawancara juga demikian ya, harus betul-betul bisa meyakinkan. Jangan sampai kita ragu. Portofolio sebanyak-banyaknya, jangan minimalis, harus maksimalis. Jangan sedikit ya. Ini kontak personnya untuk Poltekkes ada ya, ini nomor 2. Oke, itu barangkali untuk yang mekanisme supaya mendapat apa informasi yang lengkap ya terkait dengan pelaksanaan sertifikasi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Pak Hilmi kami persilakan. Di room chat kayaknya Pak Agus, Oh ada ya? Pak Imro Abdul Baik, Ibu Sri, sebentar saya coba lihat. yang Oke, tadi Imro, Pak Imro, Ibu apa Bapak ya? Mbak kayaknya. Mbak ya. Mbak Imro Tul Hasanah dari Ngawi. Untuk surat itu kita minta ke siapa? Oke, rekom yang IPSPI bisa ke admin ya. Atau Bapak Ibu bisa ketik di ipspi.id ya. Nah, saya ketik ini ipsp.id. Nanti akan muncul websitenya IPSPI, kemudian ada sistem keanggotaan. Ya, sistem keanggotaan itu diklik, nanti muncullah ya link tree, ya muncul menu-menu, ya menu rekomendasi, klik rekomendasi, rekomendasinya apa dan sebagainya. Dan jangan khawatir, tidak akan lama ya ketika ibu bapak tepat mengisinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 45. Itu cepat ya. Cepat langsung terkirim ke email Bapak Ibu. Jangan khawatir ada fotonya juga. Ada cap tanda tangan dari ketua umum ya. Itu cepat ya. Jangan khawatir. Kemudian di APL kita pilih yang kompeten saja. Kemudian dokumen yang diupload untuk PDF. Apakah satu saya atau bisa campur? Oke. Eh, Kalau di APL di dalam itu memang di manual ya ada KKK, nggak apa-apa tidak di KKK juga, tapi sebaiknya supaya kita baca ya Kak juga. Di aplikasi perlu diklik, kalau tidak diklik nggak akan bisa lanjut karena di bintang di sana. Kemudian ada dokumen yang diupload ya. Setiap yang diminta upload upload saja, tidak usah bertanya-tanya, tidak usah memprotes, upload saja nggak apa-apa. Yang sudah-sudah juga selesai dan kompeten ya mendapatkan sertifikat. Oke, kemudian itu ya. Oke. Daftar tadi jangan Masalahnya lupa. satu katanya Pak atau dicampur. Eh, Masalahnya yang mana ya? Masih di Mbak Imro yang saya tanyakan satu Izin Pak, masalah. Ya, silakan. Oh, silakan. masalahnya itu satu saja dari tahap awal sampai akhir atau bisa campur ya Pak untuk Ini pengisian yang pertama APL? yang ulang. Yang pertama saya Pak. Kalau pertama itu kan ada 9 ya, 9 upload ya, yang APL 1 bagian 3. Ya, APL 1 bagian 3. Itu satu-satu ya, satu-satu sesuai dengan elemen kuncinya. Elemen kuncinya apa, buktinya apa. Elemen kuncinya apa, buktinya apa. Ya harus tepat. Kalau ditanya terkait dengan membangun relasi, ya berarti membangun relasi. Kalau terkait dengan asesmen berarti ada dokumen yang memperlihatkan kita melakukan atau kegiatan laporan terkait dengan asesmen. Ya kan setiap tahapan itu Bapak Ibu membuat laporan kan? Tidak mungkin tidak membuat laporan. Pada saat pendekatan awal pasti membuat laporan. Pada saat asesmen pasti membuat laporan. Ya, tidak mungkin Peksos prakteknya itu tanpa ada laporan hanya ngomong-ngomong gini lisan udah gitu selesai ya tidak ada bukti tidak ada apa tidak mungkin ya makanya ini adalah keterampilan recording dan reporting merekam dan melaporkan berarti ini ada keterampilan yang tidak bisa dikuasai oleh Bapak Ibu ya makanya ini coba ya dokumen apa yang kira-kira ada masukkan ya gitu ya Mungkin Mbak Imro, mungkin punten Ibro. Pak, ini Hmm. mungkin Mbak Imro punya 3 kasus misalnya gitu. Hmm. Nah itu yang dimasukkan itu satu Satu saja aja atau tiga-tiganya gitu. satu saja. Satu saja Ya, untuk yang kasusnya satu pertama. saja. Kalau diminta kan buatkan satu kasus, kasus satu ya, kasus dua itu. Ya, kasus satu uraikan lengkap ya, jangan menclok ke yang lain-lain. Satu aja fokusnya. Ya, Jadi satu dari awal sampai ya, akhir satu aja yang sampai akhir. dibahas ya. Nah, baru yang kasus kedua diminta kasus berarti kasus yang lain gitu. Oke.
Cukup ya Mbak Imro Oke, ya. Ini Ada tuh Mbak Risa, Cukup, Bu. Bu silakan. Sri izin sebentar. Ya, Mbak Imro itu yang dimaksud Mbak Imro itu di kolom APL atau di kolom deskripsi praktik? APL, Pak. oh APL, Di APL kolom APL, Pak. 01 bagian 3. Saya Iya. coba lihat ya. Saya perlihatkan APL 01 bagian 3. Sebentar. Bentar ya. Eh, 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 mana ya ini teh? APL, nah ini share. Yang APL-nya, oh di sini. Nah ini formulir. Oke, formulir. Formulir, formulir lengkap ya. Nah ini, bisa dilihat oleh Bapak Ibu, formulir lengkap bagian 3 ya. Ini yang APL 01 bagian 3. Nah ini, bagian 3 bukti kelengkapan pemohon ya. Ini maksudnya. Satu, melakukan pendekatan dalam penanganan klien. Link file, ini pastikan terbuka bukti sertifikat pendidikan, sertifikat pelatihan, pengalaman. Nah, ini semua eh, masuknya sebetulnya kegiatan atau dokumen. Ya, dokumen, dokumen. Ya, dan ini dokumen. Jadi diharapkan, karena kalau bisa saja sih seperti ini, kalau ada, apakah ada Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan pelatihan, ya pelatihan secara intensif dan itu lulus, itu kegiatannya adalah melakukan pendekatan awal dalam penanganan klien. Jadi ada bintek atau pelatihan pendekatan awal dalam penanganan klien. Kalau itu ada, boleh. Ya sertifikatnya di-upload, ya boleh. Itu khusus itu. Nilainya bagus, dapat nilai 100 misalnya. Kemudian ada pelatihan asesmen kebutuhan klien secara efektif. Ada tentang itu, ya membahas tentang itu. Kan relevan ini, bisa masukkan, ya. Oh, sertifikatnya boleh. Tapi kalau tidak, itu cukup dokumen, ya dokumen seperti itu. Jadi itu barangkali yang dimaksud itu ya. Seperti itu. Ada Iya, pertanyaan lagi, Pak. silakan. cukup ya. Ada Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Bukan Bu Risa dulu tadi ya. Baik, Risa kayaknya Risa boleh ada? Ya, Ibu. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Bapak dan Ibu sekalian, saya takutnya tadi ada yang miss dengan penjelasannya. Eh, Kebetulan saya resertifikasi Bapak dan Ibu. Nah, tetapi di tahun pertama hingga tahun ketiga itu saya aktif mengajar sebagai dosen LB. Nah, untuk 2 tahun terakhir ini baru masuk ke dinas sosial Bapak dan Ibu. Jadi saya baru menangani masalah klien itu di 2 tahun terakhir. Nah, apakah di tahun pertama hingga tahun ketiga itu saya juga harus melampirkan laporannya atau gimana ya Bapak dan Ibu? Sertifikasi ya Mbak Risa. Betul, dari sertifikasi Ibu. Ya, silakan Pak Agus. Baik, semua tetap tahun pertama harus menunjukkan praktik, ya. Praktik itu bukan berarti harus di dinas sosial, ya. Saya punya pengalaman 2 tahun di Kominfo, kemudian sekarang baru hampir 5 bulan di Kesbangpol, ya. Tapi tetap untuk kebutuhan resertifikasi saya harus memunculkan itu. Padahal tahun 2020, 2000 sampai 2022 itu saya di Kominfo. Nah, caranya bagaimana? Saya tetap harus berpraktik. Berpraktiklah saya di LKS, di RBM, ya, LKS Lembaga Kesejahteraan Sosial.
Kemudian saya juga aktif di Yayasan Pekerja Sosial. Yayasan saya aktif. Ya. Di organisasi profesi aktif. Sehingga meskipun pekerjaan kita bukan di dinas sosial, tetapi ada praktik yang kita munculkan. Bukan berarti harus di dinas sosial. Maka coba cari praktik-praktik yang memang menunjang praktik pekerjaan sosial. Ya, bukan berarti mutlak harus dinas sosial, enggak. Dan juga kalau di dinas sosial kerjanya pun belum tentu praktik peksos. Belum tentu. Bukan berarti semua yang di dinas sosial melakukan praktik peksos, belum tentu. Ya, jadi tahapan pekerjaan sosial seperti apa, ya, metode praktiknya seperti apa, itu menunjukkan praktik kita. Ya, itu Bu Risya ya, Mbak Risa. Jadi Mas Baik, izin, terima kasih ya, Pak Ya, ya. Pak Ahmad Mas izin silakan. berarti pendekatannya harus klinis ya kalau kayak gitu ya. boleh klinis, boleh makro, ya, nggak jadi Oh, masalah. Kan kalau di pekerjaan sosial itu ada casework, ada group work, ada COCD gitu ya. Kalau misalnya Ibu Kartika mengawal terkait dengan perda, misalnya perda kesejahteraan sosial, perda disabilitas, perda apa namanya anak ya, pelindungan anak dan sebagainya, itu kan peksos banget gitu ya. Nah, itu salah satunya bisa. Atau membuat satu telahan staf, boleh ya. baik Baik, Mas, makasih. cukup. Ya, Pak Ahmad, mangga, silakan. Terima kasih Bu Sri dan Pak Agustus. Saya tertarik tadi yang sertifikasi pertama jalur pengalaman ya. Jalur ya, pengalaman Pak, apakah itu dari awal di APL 01-nya sudah kita munculkan atau itu memang seleksinya ada di admin? Dan yang kedua berhubungan juga dengan pertanyaan pertama, misalnya apakah dilihatnya pengalamannya atau dari ijazahnya? Kayak misalnya nih Pak, saya pengalamannya 15 tahun, tapi ijazahnya itu ijazah kesosnya baru 10 tahun gitu. Nah, itu seperti apa seperti itu? Makasih Pak. ya. Dalam Undang-Undang Peksos nomor 14 tahun 2019 dikatakan Peksos itu sebetulnya yang telah tersertifikasi ya. Tapi apa namanya sebelumnya kan sudah terlihat bahwa salah satu syaratnya adalah sarjana, sarjana Peksos Kesos gitu ya. Nah, apabila Bapak sebelum melaksanakan tugas atau kalau kalau misalnya di ranah mahasiswa masih bisa lah, masih bisa Bapak misalnya praktikum itu masih bisa terhitung berpraktik ya. Tapi kalau misalnya tidak pernah pengalaman praktik, maksudnya gini, Bapak melaksanakan tugas sebagai relawan ya, relawan, tetapi tidak berdasarkan metode dan metode pengetahuan praktik pekerjaan sosial ya yang telah diajarkan di dalam di perguruan tinggi itu Bapak tidak bisa gitu ya. Berarti sebagai relawan waktu itu. Nah, makanya pas ketika dihitung saja ketika misalnya mengikuti praktik ya PKL atau apa di jurusan Peksos Kesos dihitung berapa tahun nih. Kemudian setelah itu Bapak lulus sarjana kemudian ada praktik yang nyambung bukan berarti setelah lulus pleng 10 tahun kemudian baru praktik Peksos. Nah, yang jeda itu yang kosong itu tidak bisa. Ya, bukan berarti sejak lulus sampai sekarang, oh saya lulus tahun 98 ya. 98. Saya 98. Ya. Sejak 98 saya jeda. Memang jeda, saya jeda tidak bergelut di bidang itu tetapi sebetulnya tahun 99 itu saya masuk Depsos Kalimantan Tengah ya praktik Peksos karena ditunjuk sebagai pekerja sosial kecamatan PSK waktu itu. Ya terus gitu ya. Nah setelah pindah ke Bandung ke Kemenham ke Rukbasan saya tidak melaksanakan praktik itu kemudian ke kepegawaian di Kota Cimahi tidak melakukan selama 8 tahun baru setelah itu saya masuk ke dinas sosial kemudian dengan RBM dan sebagainya baru mulai melaksanakan tugas sekitar 10 atau 15 tahun lah gitu ya. Nah seperti itu Pak Ahmad. Jadi kita lihat kalau memang Pak Ahmad sudah lulus tapi apakah lulusnya itu melakukan aktivitas yang kaitan sama Peksos berarti bisa nyambung sampai 15 tahun. Tapi kalau memang tidak ya berarti harus pertama Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan, Bapak, Ibu, teman-teman, mahasiswa mungkin? Sudah, nampaknya sudah cukup jelas ya. Sudah ini kebelet pengen ngisi Pengen ngisi. formulir kayaknya. Baik, berarti Pak Agus.
Iya, Pak Wawan. Mungkin dijelaskan itu kasus mikro dan meso atau makronya, Oh ya, terutama untuk baik, mahasiswa. baik Pak. Tambahan ya, bahwa yang mikro itu yang klinis. Misalnya Bapak Ibu menangani klien ya, ada klien yang datang, apakah itu kaitan sama disabilitas, anak jalanan, tindak kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan tahapan pekerjaan sosial dari awal sampai akhir, sampai terminasi ya. Seperti itu mikro ya. Kemudian kaitan sama mezo ya. Mezo itu sebetulnya terkait dengan bagaimana kita bekerja dengan organisasi ya, yang sifatnya lebih luas lagi. Nah, ada satu kegiatan tertentu yang kita terlibat di dalamnya dan kita melakukan satu upaya dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat ya. Dan ini tentu eh, apa namanya, bisa bisa jadi kita ada di dalamnya ya, di organisasi tersebut, di lembaga tersebut, bisa juga kita bagian yang dari luar tapi dilibatkan di sana sehingga kita bisa melakukan praktik mezo. Kemudian yang makro yang lebih luas lagi kaitan dengan bagaimana kita eh, melaksanakan praktiknya dengan komunitas ya, dengan komunitas. Bisa jadi Bapak Ibu di lingkungan misalnya desa atau kelurahan atau bahkan kota kabupaten itu ada beberapa hal yang perlu dimunculkan outputnya, misalnya dalam bentuk pembuatan satu aturan atau SOP ya, atau kebijakan tertentu ya, sehingga nanti bisa berpengaruh terhadap eh, layanan kepada masyarakat yang tadinya di sana disabilitas terabaikan, tapi karena ada peraturan desa misalnya terkait dengan bagaimana kita melindungi peduli terhadap disabilitas, maka semua komponen yang ada di desa tersebut karena ada aturan perdesnya, peraturan desa terkait dengan penanganan disabilitas, maka mengikuti semua. Nah, itu kita bergerak di ranah makro. Ada juga kaitan dengan misalnya kita mencermati peraturan yang ada. Misalnya ada perda atau permensos atau apapun itu terkait dengan, wah ini misalnya PUB ya, pengumpulan uang dan barang ketika bencana. Ini kan ada debatable ketika kita melakukan pengurusan izin dianggap lambat sehingga pengungsi kan atau penyintas perlu diberikan bantuan cepat. Masa harus nunggu katanya. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua punya ide gagasan itu, kita bisa membuat semacam telahan dan diberikan kepada Kemensos, diberikan kepada MK misalnya ya, karena ada undang-undangnya ya, undang-undang tentang PUB UGB itu. Nah, kita review terkait dengan undang-undang itu, maka Ibu Bapak termasuk bergerak di wadah atau makro ya, secara holistik gitu ya. Tidak tidak berbicara masalah individu lagi, tapi secara makro seperti itu. Itu Pak Wawan sekilas, mudah-mudahan bisa dipahami. Lagi Pak Agus, itu mungkin karena di sini ada banyak mahasiswa kita, jadi mungkin di juga yang jalur pendidikan, Pak, Oh ya, sertifikasi jalur pendidikan. baik. Kalau untuk sertifikasi jalur pendidikan, tentu ini ada hal yang harus kita perhatikan terkait dengan laporan praktik ya. Nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua, adik-adik semua yang mahasiswa itu upayakan agar ketika ditanya oleh asesor itu bukan saya sebagai praktikan, tapi saya sebagai pekerja sosial, karena ini lain ya. Kalau kalau di dalam ranah sidang di Poltekkes atau di universitas lain, Unpad, Unpas dan sebagainya, boleh jadi saya sebagai praktikan. Tetapi kalau di sini tidak bicara masalah praktikan, saya adalah pekerja sosial yang melakukan apa, ya. Nah, dalam dalam narasinya juga tolong sampaikan kalau ketika ini saya selaku pekerja sosial, bukan saya selaku praktikan, bukan. Karena kita bukan dalam ranah praktik, tapi dalam diuji kan nama nama nomenklaturnya juga di dalam ijazahnya juga bukan sebagai praktikan tapi sebagai pekerja sosial. Seperti itu Pak Wawan. Satu lagi Pak Agus, mungkin dijelaskan yang tadi, anak-anak kita kan ada yang praktikum di institusi mikromejo, Oh ada yang di ya, masyarakat. Apakah boleh memilih dua-duanya ya. atau salah satu gitu? Silakan. Baik, untuk dua kasus ini mungkin pertama Pak ya, untuk pertama ini boleh memilih.
Kalau di dalam lembaga itu nangani klien, silakan ya nangani klien mikro berarti ya. Kasus satu mikro, kemudian kasus duanya terkait dengan institusi lembaga mezo misalnya ya. komunitas. Ya itu bisa. Atau misalnya, oh saya makro aja kaitan dengan apa Pemberdayaan. pemberdayaan ya, Oke. pemberdayaan masyarakat ya itu boleh ya melalui metode tertentu sehingga ada kesepakatan dan ini dijadikan acuan pilot project misalnya. Nah itu boleh, sangat boleh. Ya jadi eh, dua kasus ini boleh mikro mikro, boleh mikro mezo, boleh mikro, boleh marco marco, boleh. Tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Silakan. Selama praktiknya sesuai dengan tahapan pekerjaan sosial, silakan dituangkan. Yang penting jangan sama kasus satu dan dua, jangan sama itu diulang lagi gitu ya. Dan yang kedua, tolong jangan terlalu lama. Misalnya jangan terlalu lama teh 10 tahun yang lalu gitu ya. Jangan. Ya minimal di bawah 5 tahun lah. Gitu ya. Itu Pak. Mas, izin, Pak, izin. Eh, ini berarti kan saya tuh selama 5 tahun ini kan kerjanya hanya di PKH ya, Hmm. nggak kerja di yang lain gitu, nggak aktif di yang lain. Jadi gimana ya kalau kayak gitu? Eh, Apakah bisa gitu nanti ketika mengisinya tuh menggunakan eh, kasus-kasus yang saya tangani selama menjadi pendamping PKH gitu. Karena Ya, memang selama menjadi pendamping juga saya kan menggunakan pendekatan Peksos gitu. Makasih, Pak. baik. Nah, ini tantangan bagi Ibu. Apakah selama ini Ibu merasa saya murni pendamping? Jadi aturan-aturan pendamping yaitu kaitan dengan etika misalnya ada santun integritas profesional. Cuman itu aja yang tahu, tidak ada prinsip kerahasiaan, tidak ada prinsip apa menentukan nasib sendiri ya. Kemudian ya, macam-macam itu tidak dilakukan berarti Ibu melaksanakan tugas sebagai pendamping saja. Tetapi kalau plusnya itu di luar itu Ibu melakukan kegiatan praktik pekerjaan sosial itu bisa diangkat. Jadi yang diangkatnya itu bukan aktivitas pendampingannya bukan aktivitas peksosnya. Ya, ketika dengan klien beda kan, lulusan atau apa namanya peksos latar belakang peksos dengan yang non peksos. Ketika home visit ada beberapa yang diperhatikan atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau yang non peksos kan datang misalnya, saya sarjana mesin misalnya, sarjana insinyur mesin, datang aja langsung. Ibu, mohon maaf saya mau bertanya ini boleh nggak? Boleh. Langsung ditanya nama ibu siapa dan sebagainya gitu. Tanpa minta izin dulu, Pak, boleh nggak saya izin untuk mendokumentasikan dan sebagainya. Ini mohon tantangan Bu, ini ada apa ini namanya inform consent persetujuan ibu. Kalau boleh silahkan ditandatangan. Kalau nggak, saya nggak akan melakukan itu. Kan beda ya, style pendamping PKH dengan yang Peksos beda. Tapi kalau dia pendamping PKH dan juga Peksos, dia akan melakukan praktik Peksos. Ya, seperti itu Bu Kartika. Ya, makasih. Berarti kalau misalkan kayak dari 2012 saya menangani anak berhadapan dengan hukum, berarti udah nggak bisa dipakai ya, yang digunakan adalah yang 5 tahun terakhir gitu. Oh, ya. Nah, itu kalau di dalam APL itu ada memadai ya. Memadai itu kira-kira cukup nggak ini apa namanya diangkat gitu ya karena kalau terlalu lama juga kan otentiknya beda dengan yang baru setahun 2 tahun ya. Nanti Iya, iya, khawatirnya kalau masih ditanya kita agak lupa. sulit menjelaskan gitu. Iya, baik-baik. Ya, Makasih oke ya. sama-sama. Baik. Atau Pak Agus, Bu Kartika tahun berapa sertifikasi pertamanya? Gimana, Pak? Sertifikasi pertamanya Sertifikasi Mbak Kartika pertamanya tahun berapa? tahun berapa? Saya tuh kebetulan belum pernah ikut sertifikasi, Pak. Oh, Jadi pertama berarti. ya selalu belum belum sempet waktu pas sertifikasi itu karena dari PKH itu diarahkannya tuh TKS. Jadi saya ikutan sertifikasi TKS, Pak. Iya. Jadi sertifikasi PESOSnya belum ikut. Iya. Berarti kalau sertifikasi pertama itu cuma satu kasus aja ya? Dua kasus. Nah, itu yang jadi pertanyaan mungkin Pak Agus, boleh nggak yang udah lama? Kalau sertifikasi pertama, kalau yang resertifikasi kan otomatis harus 5 tahun terakhir. Eh, Oh, mungkin posisi Bu Kartika ini sekarang di mana?
Ya, Bapak? Posisinya sebagai apa? Tugas-tugasnya sekarang. Yang terakhir. Kalau Kan tugas yang 3 bulan terakhir ini saya sebagai wali asuh Pak di SRT 8 Kuningan. bisa mungkin Ya, ya. sudah pernah Pak menangani Agus, kasus jadi teman-teman yang P3K pendamping asrama. pendamping. Jadi sekarang jadi wali asuh. Dulu tugas terakhir ini teman-teman sudah jadi wali asuh, tapi memang baru 3 bulan. Iya betul, baru 3 bulan Selama Pak. ada SR. Ya. Ini rata-rata mereka teman-teman yang dulunya ikut sertifikasi apa Pendamping. KS. pendamping, begitu dianggap P3K, sekarang tugasnya wali asuh. Memang ini wali asuh ya apa namanya di SR ya, di tugas baru. Itu rata-rata Pak. Ya Pak. Ya, nggak masalah, nggak jadi masalah. Mau SR maupun apa di PKH dalam lingkup apa pelayanan kesejahteraan sosial ya, tidak jadi masalah. Namun untuk penuangan bahwa Bapak Ibu memastikan praktiknya pekerja sosial, nah itu yang perlu ditampilkan. Jangan sampai katanya Peksos tapi aktivitas misalnya mengantar KPM ke bank karena terblokir. Nah, itu Oh ya. iya 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 Nah, jangan sampai yang gitu. iya Itu terlalu iya betul. sederhana nganter gitu ya. Terus apa Iya ya? Yang sederhana. Tapi kalau Peksus kan lebih mendalam lagi gitu. Ya. iya iya siap. Mungkin dalam 3 bulan ini di apa namanya banyak menghadapi permasalahan di anak asuh gitu. Iya, Tapi baru 3 bulan Nah, boleh ya Pak ya? boleh. berarti Berarti yang itu tiga aja bulan yang ini ya, diangkat. jadi Ya, yang saya iya gunakan yang pastilah ini aja banyak ya. lah. Banyak. Iya, Anak yang Banyak kabur ya. boleh. Iya, berarti betul. boleh ya. Iya, Bu makasih. Kartika, Ya, kalau selama di SR kan beda ya, anak-anaknya kan Iya betul Pak. Iya ya. iya, Terus unik ibu unik ibu unik. sudah cukup banyak inilah apa pengalaman selama walaupun hanya 3 bulan terakhir. Iya baik Pak. Cukup jelas. Sudah jelas ya Mbak Makasih Kartika. Pak. Yang Ya lain jelas jelas. ada lagi? Mungkin cukup jelas ya. Sudah kayaknya pengen, udah nggak sabar pengen ngisi nih Pak. Baik Nah, Bapak Ibu. mungkin bagi itu Bu Sri, bagi teman Ya, tadi apa namanya mahasiswa, ya jadi pilihannya boleh memilih bebas ya. Mau yang mikromejo waktu praktikum di institusi atau makro waktu di masyarakat. Ya cukup 2 saja ya, tidak usah berlebihan gitu ya. dua ya, kasus. Nah, memilihnya 2, yang diminta kan tidak banyak, hanya 2 saja. Ya. Ya setiap tahap dilaporkan, terus lampirkan evidennya. Itu intinya. Eviden itu buktinya. Foto boleh, laporan boleh, gitu ya. Lebih lengkap juga boleh ya, tapi jangan sampai 100 halaman ya Pak Gus. jadi Ya, tidak memadai. tidak simpel, tapi dokumennya lengkap. Jadi asesor nanti diberikan keyakinan, yakin ya. Kan yang penting teman-teman itu meyakinkan asesor. Nah, jadi akan dilihat nanti dokumennya meyakinkan, interviewnya meyakinkan, udah pasti kompeten gitu kan Pak Gus. Ya, Jadi kalau laporannya tidak meyakinkan, pasti digalinya agak banyak. Tapi kalau laporannya meyakinkan, sepilas saja mungkin nanti akan ini. Ini biasanya gitu, ya. Jadi saya kira teman-teman yang sertifikasi pertama, ya itu seperti itu. Yang resertifikasi beda, wajib 5 tahun. Memang usia sertifikat itu 5 tahun. Jadi selama dari begitu dapat sertifikat, ya, kemudian 5 tahun ke depan itu memang harus punya setiap tahun minimal 1 itu bagus ya, minimal ya, supaya ada yang dilaporkan. Persoalan kerjanya mau dimanapun, contoh Pak Agus, mau di dinas, mau di lembaga apa, nah teman-teman kan pasti ada peran-peran pekerja sosial, ya gitu ya, jangan sampai nanti hilang memang. Kalau resertifikasi. Ya, tapi kalau memang betul-betul tidak ada sama sekali, juga ya memang agak apa namanya berbeda. Memang tidak bisa mengada-ada gitu ya. Kalau memang tidak ada ya memang
gimana Pak Gus? Kalau yang tidak ada sama sekali, ikut saja sertifikasi pertama lagi gitu. Iya, kalau tidak ada yang kosong-kosong ya dari 5 tahun itu hanya Anda 2 tahun ya berarti eh, belum saatnya, belum Ya, saatnya. Nah, kalaupun mau pertama lagi ya nggak apa-apa pertama lagi. Nah, dengan harap, tapi kan itu misalnya kalau masih berlaku ya, kalau masih berlaku ya jangan dulu. Tapi kalau sudah tidak berlaku, kita mau ada sesuatu hal yang perlu kita punya, ya berarti sertifikasi pertama aja lagi. Memungkinkan terus ya Pak kalau ya. teman-teman yang re, Ya, bagi yang re ya Pak Gus. ya yang re Pak, yang ketika yang re itu saya baru misalnya dari 5 tahun itu baru 3 tahun, 2 tahun lagi saya off. Ya berarti kalau harus nunggu 2 tahun lagi, kan kita udah habis masa berlaku. Maka pilihannya mau nunggu 2 tahun yang akan datang atau kita ikut lagi tapi bukan resertifikasi, tetapi sertifikasi pertama supaya berlaku. Opsinya saya kira teman-teman yang mau yang re ya, yang resertifikasi. Ya, Kalau misalnya belum siap lima lima tahun 5 kasus, ya memang menunggu nanti ya. Kalau memang tidak ada, tapi kalau misalnya ya betul-betul sudah memang tidak ada kegiatan lagi ya selama 5 tahun terakhir ini, ya sudah ikut aja sertifikasi pertama lagi. Karena memang Bapak Ibu yang re dulu, yang re sekarang itu selama 5 tahun kemarin terakhir tidak mengerjakan apa-apa, misalnya ya sama sekali nol gitu. Memang kalau tidak ada sama sekali ya mau gimana lagi? Susah melaporkan sesuatu yang tidak dikerjakan. ya, Gitu. Jadi lebih bagus udah ayolah ikut lagi sertifikasi pertama lagi. Tapi jangan sampai setelah 5 tahun ke depan tidak ada lagi. Sayang gitu ya. Jadi harus dipastikan dulu teman-teman yang re gitu ya, yang resertifikasi. Itu mungkin bagus ya. ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman semua agak kesulitan praktik, saya juga kan di sini agak kesulitan praktik nih. Coba lihat di Permensos nomor 5 tahun 2024 tentang LKS. Di sana setidaknya LKS itu harus punya satu pekerja sosial. Ya untuk kepentingan akreditasi lembaga juga kita bisa berkiprah. Kita bisa berkiprah dan saya posisi di RBM itu selaku pekerja sosial di RBM, tahu pekerja sosial. Nah, oleh karena itu teman-teman Bapak Ibu banyak kan LKS di setiap kota pasti ada. Coba merapat di sana bisa kontribusi untuk LKS, untuk kepentingan kita juga ada, untuk portofolio, untuk kepentingan lembaga juga memajukan lembaga. Seperti itu, Pak. Nah, Mangga, ini Bu. mungkin Ya, sedikit aja untuk informasi terutama bagi para mahasiswa yang memang diberikan kesempatan, silakan diikuti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Agustus ya. Kalau yang sertifikasi pertama itu cukup hanya 2 kasus saja. Boleh 2 kasus. memilih, boleh yang mikro mejo atau mikro saja boleh gitu ya. Ya kemudian yang makro semuanya boleh. Jadi dua-duanya boleh sama ya, boleh berbeda. Misalnya satu mikro, makro boleh. Yang satu mikro, 2 mikro juga boleh. Yang satu mejo, yang 2 mejo juga boleh. Jadi opsinya silakan aja ya. Yang penting dilaporkan dan ada bukti. Nah, karena buktinya itu sebagai bahan bagi asesor untuk ngecek begitu nanti ya. Nah, bagaimana wawancara itu fungsinya melakukan checking ya, apa benar yang dilakukan oleh para mahasiswa. Tapi posisi teman-teman mahasiswa tidak sebagai praktikan. Nah, ini ya, sebutkan itu saya sebagai pekerja sosial. Ya, pekerja sosial yang bekerja di aras mikro, di aras makro, di aras mejo. Nah, jadi perannya sebagai pekerja sosial. Nanti dilaporkan dan buktinya nggak usah banyak-banyak lah. Ya. Mungkin tadi kalau sampai 200 halaman kan sudah tidak berlebih-lebihan. Yang penting cukup meyakinkan teman-teman asesor. Tapi di syarat apa tadi Pak? 15 150 kata ya. Nah, 150 kata setiap penjelasan itu kalau dibuat ibarat baris mungkin sekitar 15 baris juga gitu ya. Atau satu baris 20. 10 kata.
Nah, itu ancar-ancar jadi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, teman-teman ya. Prinsip yang keduanya, jadi tidak boleh kelihatan kopas, nah, gitu ya. Plak, copy paste, nah, gitu ya. Dari satu kasus kepada kasusnya mikro-mikro, tapi lupa merubah namanya, merubah ya gitu ya. Nah, uraiannya persis sama, pasti tidak kompeten. Jadi kalau mau misalnya karena sama-sama mengangkat kasus mikro tapi kliennya berbeda gitu ya, ya juga urutannya mungkin sama gitu ya, tapi kan isinya pasti berbeda gitu ya, namanya, kasusnya apa dan lain-lain gitu ya. Jadi tolong hal seperti itu teknis-teknis diperhatikan. Jadi nanti asesor yang akan memberikan penilaian yakin oh ini benar gitu ya. Itu saya kira bagi teman-teman ya, para mahasiswa, ya, silakan ditindaklanjuti. Saya kira kalau teman-teman sambil menyiapkan laporan dan lain-lain bisa ya. Dalam waktu sesingkat-singkatnya juga kan ya. Itu memungkinkan. Karena bahannya sudah ada gitu ya. Kalau bahannya tidak ada sih pasti susah. Kalau bahannya ada sudah dalam waktu singkat juga sudah. Ya. Ya. Karena itu bagus. Ya, Iya. baik. Pak Agus Ibu masih ada? Putri, bagaimana? Pak Agus masih ada yang disampaikan? Saya pikir cukup, Bu. Nanti Cukup. kalau ditambah lagi bingung nanti. Yang penting Iya, itu aja ya yang iya. harus dikerjakan sesuai dengan Dokumen-dokumen dulu ya. petunjuknya. Iya, ikutin saja petunjuknya ya Ya. teman-teman. Bapak Ibu kesananya mengalir gitu. Tidak ada kalau Satu lagi diikutin Busri, ya Pak. Busri itu jadi teman-teman terutama yang ada kesulitan nanti dilihat lagi rekamannya ya, nanti di-share oleh Pak Hilmi dan teman-teman di grup ya. Kan di grup itu ada ya. Nanti dilihat kembali ulangan rekamannya, bahkan ada bimbingan teknis di situ ya dibaca gitu ya. Jadi ya, itu yang keduanya boleh lah nanti chatting dengan teman-teman admin kita ya, atau nanti ini supaya nanti jelas gitu ya. Nanti khusus untuk para mahasiswa, nanti teman-teman akan ada grup gitu ya. Nanti di grup itulah mungkin ada informasi-informasi ya. Jadi jangan sampai tidak membaca informasi di grup gitu ya. Nah, jadi kalau ketinggalan karena kita melaksanakannya dalam waktu yang sangat padat hari ini, kemudian nanti minggu depan Jumat Sabtu itu udah wawancara gitu ya. Jadi nanti eh, tidak banyak, tidak lama, tapi memanfaatkan waktu yang tersedia. Karena memang padat ya. Agenda di Poltek ini ada ujian lisan, ada ujian kompetensi, ada informasi kita boleh WFA ya bagus ya. Nah itu. Jadi ASN boleh tidak masuk kantor tapi work from home, work from anywhere ya. Jadi boleh dari ya mungkin nanti itu pun pasti berkaitan. Keduanya banyak yang cuti Pak. Ya cuti Natalan, tahun baru. Jadi saya kira makanya kita siapkan medianya dari full ya. Kalau daring kan bisa nanti di tempat mana, tapi jangan di motor tadi dibilang bagus sih. Ya, jangan di kendaraan, yang di mana ya, cari tempat yang kira-kira sinyalnya bagus, kemudian nanti berhenti, nggak lama ya, jadi terakus 15 menit setengah jam itu udah ini gitu ya. Jadwalnya jam berapa nanti akan ada informasi di kelompok ya. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu dari pagi sampai sore gitu ya. Nanti ada jamnya kira-kira. Nanti admin akan mengatur gitu ya. Jam berapa. Itu saya kira bagi teman-teman sebelum diakhiri. Terima kasih Pak Agustus Baik, atas waktunya. terima Terima kasih Pak Ibu Iwan, dan Pak Agus atas selamat waktunya. berjuang ya teman-teman mahasiswa Iya, ya. iya. Dan Tinggal Bapak tinggal Ibu buka ini kalau kalau teman-teman mahasiswa tinggal buka laporan praktikum institusi sama praktikum tuh, komunitas nih masih hangat. betul. Ibu Sri udah memberikan ini Ya, gampang lah. untuk wali Besok juga asuh udah juga selesai. masih hangat, wali asuh juga baru 3 bulan Iya, wali asuh Bu, kasus. Bu ini juga masih anak. Kira aja buat Bu, laporannya itu banyak Tinggal sekali kan. memindahkan saja ke Saya form-form. dengar laporan di anak-anak kita ini lumayan padat gitu ya. Baik, mengingat waktu Bapak Ibu, teman-teman, eh, mungkin BIMTEK hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi nanti boleh
ditanyakan di grup. Nanti admin akan merespon. Bu Baik, Sri, terima izin kasih sebentar Pak mungkin Bu Agus. Sri. Oh, boleh. Masih Ya, lama. ini supaya tidak tidak jadi pertanyaan juga ya Bapak Ibu. Ini tuh kan untuk pendaftaran tuh ditutup sampai malam ini pukul Hmm. 23.59. Nah, jadi ada beberapa peserta yang sudah bisa mengisi dokumen, sudah didaftarkan oleh LSP untuk bisa mengisi dokumen. Ada juga peserta yang belum bisa mengisi dokumen. Nah, untuk yang belum bisa mengisi dokumen, kemungkinan besok baru bisa mengisi dokumen gitu. Kecuali kalau Oh ya, peserta yang sudah masuk ke daftar yang sudah kami share di pengumuman, nah itu sudah bisa mengisi dokumen. Itu aja mungkin Bu Sri, Pak Baik, Agustus, terima kasih Pak Wawan. baik. Terima kasih. oh, Baik. jadi Pak Ilmi tadi tunggu dulu ya, yang ini Betul, nanti kan yang baru mendaftar hari ini, besok baru bisa, dilaporkan, Pak. ya, Begitu. dilaporkan ke Puskitlat Ke Pak nanti dari Agustus juga. Agustus juga termasuk di dalamnya sebetulnya. Iya. Ya, nanti ada nomor apa nomor ininya ya. Iya betul, Pak. Nuhun. Baik, cukup Bapak, Ibu, Pak Wawan, Pak Agus, cukup. Kang Hilmi, cukup ya. Baik, Cekap, terima Bu, kasih Dr. teman-teman. Nuhun. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga untuk proses selanjutnya diberi kelancaran. Amin. Kita ketemu lagi mungkin di ini ya, di uji kognitif. Baik, terima kasih. Saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, bagus. Terima kasih Mangga, Bapak Gubernur, Pak Agus, Pak ya, Wawan, Kang Nuhun, terima Bapak Hilmi, kasih. Ibu, Nuhun. Bapak Ibu Boleh. semua. Ya. Udah didokumenkan, Bu Sri? Kang Hilmi udah belum? Sudah ada, fotonya sudah ada, rekamannya sedang proses, Pak. Aman, Pak. Oke, Aman. aman ya. Nuhun. Selamat Oke. ya, Bapak Ibu semuanya. Baik. Boleh live ya? Oke, izin kita tutup ya Tutup Bapak Ibu. saja. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.